Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat walafiat, sehingga hari ini semangat untuk belajar bersama saya Erna Widianti dalam mata pelajaran kewahidiyahan. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang Lilghos, dan untuk hari ini kita akan membahas ajaran Wahidiyah, yaitu tentang Bilghos. Cara penerapannya ini sama dengan lillah billah dan lirasul birasul, yaitu di samping niat ikhlas ibadah kepada Allah dan niat mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, supaya ditambah lagi niat mengikuti bimbingan Ghausu Hadza Zaman radhiyallahu an. Ini penerapan niat di dalam hati, jadi tidak merubah ketentuan-ketentuan lain di bidang syariat, dan juga terbatas kepada soal-soal yang diridhoi oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang terlarang seperti maksiat misalnya sama sekali tidak boleh disertai dengan niat Lilghos. Pengertian Bilghos ini adalah sadar dan merasa bahwa kita senantiasa mendapat bimbingan rohani dari beliau Ghausu Hadza Zaman radhiyallahu an. Menyadari dalam hati bahwa kita ini mendapat jasa dari Ghaus, sehingga dapat merasakan nikmat kehidupan di dunia ini. Jasa tersebut berupa tarbiyah ruhaniyah atau sorotan sinar ilahiyah yang terpancar dari pribadi Ghausu Hadza Zaman radhiyallahu an, yang biasa disebut dengan nadroh. Di dalam setiap kita melaksanakan ibadah, selain diniati lillah billah, lirasul birasul, ini supaya juga diniati lilghos bilghos. Hal tersebut harus diterapkan bersama-sama di dalam hati kita. Yang penting kita harus berusaha sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allahi wa ilam takun fakun ma'a man kana ma'allahi fa innahu yusiluka ilallahi in kunta ma'ahu. Yang artinya, hendaklah kamu semua sadar kepada Allah, yaitu billah, maka hendaklah kamu beserta orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dia akan mengusulkan atau menyadarkan kamu selama kamu mengikuti dia. Berdasarkan hadis tersebut, sangat jelas dan sangat tegas sekali bahwa peranan Ghausu Hadza Zaman dalam bidang makrifat billah atau sadar billah adalah satu-satunya orang yang menentukan berhasil dan tidaknya orang yang berusaha menuju usul makrifat billah. Kalau orang benar-benar makrifat billah, benar-benar sadar billah, akan terbebas dari nafsu, atau dia pasti akan bisa menguasai hawa nafsunya. Sebaliknya, kalau orang belum mencapai makrifat billah, belum sadar billah, maka pasti orang tersebut masih dikuasai oleh nafsunya. Semua amal perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Taqribul Usul halaman 53, yang artinya barang siapa
hidup di dunia tidak menemukan guru kamil mukamil yang menarbiahnya, yaitu Ghaus, maka ia akan mati keluar dari dunia dengan berlumuran dosa besar, sekalipun ibadahnya sama dengan ibadahnya manusia sejagat. Kalau kita kaji dawuh ulama tersebut, jelas betapa beruntungnya kita ini mendapatkan dan mengenal Wahidiyah, dan sekaligus guru kamil mukamil yang dapat menyadarkan kita kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada beliau Ghausu Hadza Zaman radhiyallahu an, agar hati kita juga didekatkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau Ghausu Hadza Zaman ini adalah kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah ini adalah orang yang sangat dicintai sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang dicintai oleh Rasulullah, maka dia juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara batiniah, ciri-ciri Ghausu Hadza Zaman radhiyallahu an itu antara lain yaitu hatinya selalu tawaf kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ghaus ini hatinya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beliau ini memiliki siri yang dapat menerobos ke seluruh alam, seperti meratanya roh dalam jasad atau seperti menerobosnya air dalam pepohonan. Beliau Ghausu Hadza Zaman juga mengetahui apapun yang ada di dalam diri kita, gerak-gerik batiniah kita, ini beliau Ghausu Hadza Zaman mengetahuinya. Karena beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemampuan untuk bisa menerobos seluruh alam, untuk bisa mengetahui apapun yang terjadi di seluruh dunia ini. Dan ciri-ciri Ghaus yang selanjutnya yaitu beliau menanggung atau memprihatinkan kesusahan atau kesulitan makhluk di dunia ini. Jadi beliau Ghausu Hadza Zaman ini senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi umat manusia dan makhluk semuanya yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita ini wajib sekali bersyukur kepada Ghausu Hadza Zaman dengan cara menerapkan bil Ghaus. Karena meskipun kita menyadari bahwasanya Allah sendiri yang memberi pertolongan, namun hukum syariat mewajibkan kita mensyukuri perantaraannya. Maka penerapan bil Ghaus ini adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memandang semua nikmat yang telah sampai kepada kita, ini semuanya sebab perantaraan beliau Ghausu Hadza Zaman. Rasulullah bersabda yang artinya tahadus binikmatillah atau membicarakan nikmat Allah merupakan wujud syukur, dan meninggalkannya adalah kufur. Barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Dan barang siapa tidak syukur kepada manusia, maka ia tidak syukur kepada Allah. Jamaah adalah membawa barokah, sedangkan perpecahan akan membawa azab. Hadis riwayat Baihaqi dari Nu'man bin Bashir. Anak-anakku semuanya, oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada beliau Ghausu Hadza Zaman, karena beliaulah yang menjadi perantara kita
untuk dekat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang memperjuangkan kita umat manusia, yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya Ghausu hadzal zaman tidak ada di dunia ini, maka alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan tentang Bir Ghaus, dan untuk tugas hari ini kalian mencatat materi yang sudah saya jelaskan di slide awal-awal tadi, kalian tulis di buku tulis. Baiklah anak-anakku semuanya, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.